Hai guys, di video kali ini saya mau share gimana saya biasanya ngebuat amigurumi. Bahan alat-alat dan bahan yang kita pakai itu biasanya saya pakai ini ya. Saya biasa pakai katun yang small play. Kadang saya pakai jarumnya nomor 2 atau kadang-kadang juga nomor 3 tergantung. Jadi ini favorit saya pakai ini yang soft katun. Oke, tapi kadang-kadang saya juga pakai katun yang biasa. Katun yang biasa itu seperti ini. Jadi dia rada kaku, beda ya sama yang ini. Tapi ini saya pakai itu untuk untuk bikin badannya, kepalanya, pokoknya yang bentuknya seperti kayak kaku gitu, yang harus bener-bener fix kayak sepatu dan segalanya itu saya pakai ini. Kalau yang soft katun ini saya pakai untuk ngebuat bajunya, karena kalau kita pakai semua pakai yang katun biasa, dia bentuknya jadi kayak kaku dan kurang bagus gitu. Ini yang saya pakai. Selain itu juga kita harus nyiapin ini namanya stitch marker. Ini sebagai penanda, juga bisa juga dipakai sebagai safety-nya kita. Jadi ini saya pakai sih bukan cuma untuk di amigurumi aja. Jadi saya pakai di segala hal ya, kalau di crochet itu saya pakai ini. Jadi seperti ini contohnya. Ini saya sedang ngebuat boneka ini ya, amigurumi ini. Ini saya pakai untuk pakai ini di safety marker, safety-nya, supaya kalau saya pas selesai ngebuat ini nggak gampang ngecopot gitu. Jadi ini dia safety-nya di sini. Ini handy banget. Jadi saya siapin beberapa. Kadang-kadang saya taruh di satu tempat seperti ini, saya simpen di sini. Oke, ini juga saya pakai untuk sebagai penanda, nanti saya kasih tahu caranya. Dan saya juga siapin ini, tapi ini nggak selalu saya pakai, tapi ya saya harus siapin juga. Ini jarum sulam yang belakangnya ini lebar. Oke, jadi biasa saya pakai untuk nyembunyiin benang atau juga ngejahit. Misalnya kalau saya mau jahit ini rambutnya, kadang-kadang saya pakai ini. Tapi sometimes saya juga pakai jarum jahit yang kecil aja, yang biasa. Oke. Jadi kalau jarum kecil biasa itu saya pakai saya juga pakai benang DMC juga. Kadang-kadang kayak ini contohnya saya bikin matanya, alisnya, ini saya pakai benang DMC. Untuk benang DMC saya pakai jarum yang lubang belakangnya ini yang kecil. Oke. Selain itu, ini di sini saya mau share gimana cara saya biasanya ngebuat magic ring. Karena magic ring itu sering banget dipakai dalam crochet untuk amigurumi ya. Jadi untuk magic ring, pertama kita taruh benang seperti ini. Kita balutkan benang membentuk huruf X seperti ini ya. Kita masukkan jarum kita di helai pertama seperti ini, terus kita tarik yang belakang. Oke. Kemudian kita bikin satu chain. Satu chain ini nggak terhitung sebagai hasil ya. Ini cuman ngikat aja di sini. Dan biasanya di sini magic ring dengan 6 single crochet, berarti kita bikin di sini 6 single crochet dalam lingkaran ini. Tapi ini kita cuman bikin contoh aja. Jadi saya bikin di sini 5. Nih 1 2. Kalau ngebuat jangan terlalu jangan terlalu diseretin, jadi kita rada longgar. 3. Ini kita hitungnya gini. Jadi ini 1, ini yang kedua, ketiga, keempat, yang kelima. Kita cuma buat 5 aja dulu. Terus ini kita lihat ada benang di sini. Ini yang kita tarik. Oke. Oke guys, sekarang kita kalau setelah bikin 5 di sini, tergantung pattern ya, mintanya berapa. Di sini saya cuma bikin 5. Kita kalau ada tulisannya SLST atau slip stitch, itu kita slipkan di stitch yang pertama yang kita buat. Tadi karena 5 kita hitung mundur ya. Ini yang pertama, 2, 3, 4 di sini. Berarti kita slip stitch di situ, di stitch ini. Kita masukkan di kedua loopsnya.
depan dan di belakangnya ini. Oke, seperti itu kita slip stitch. Nah, kalau misalnya dia itu patternnya ada slip stitch, ini bisa kita tarik ekornya sampai nutup seperti ini, nggak ada lubang. Oke, kalau di patternnya itu dia minta slip stitch, biasanya itu mesti kita lanjutkan dengan, kita mulai dengan round berikutnya itu dengan 1 chain. Kemudian kita baru ngikat patternnya. Kalau dia minta 2 single crochet di setiap stitchnya, berarti kita mulai di stitch yang pertama. Ini 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Kita masukkan 2 loops ya, seperti ini. Kalau nggak ada perintah back loop atau front loop, kita harus masukin ke 2 loopsnya ini. Oke. Nah, ini gunanya stitch marker berikutnya. Jadi ini kita kasih tanda di stitch pertama yang kita buat. Ini kan kita udah bikin 2 ya. Ini yang pertama tadi, ini yang kedua, ini yang pertama. Ini kita kasih tanda di sini. Tanda ini penting banget supaya kita nggak lose count ataupun kelewatan. Oke, ini kita isi, misalnya kita isi setiap stitchnya 2. Jadi ini kita isi 2-2. Kalau kita isi 2-2, pastinya nanti kita dapetin di round ini itu ada 10. 10 dapatnya dari mana sih? Nah, itu dapatnya dari tadi di awal kita akan bikin 5 single crochet kan ya. Di 5 single crochet kemudian kita isi sekarang nih 2 single crochet. Berarti kaliin aja 5 dikaliin 2, jadi ada 10 di sini. Nanti kita harus setiap kali kita buat, kita harus make sure jumlahnya supaya di amigurumi ini menghitung itu penting banget di setiap selesai kita bikin round atau bikin row. Oke. Kalau sudah merasa pede nggak mau ngitung juga nggak masalah sih, tapi menurut saya mestinya kita mesti berhitung supaya nggak salah. Oke, dan kita masukin di 2 loop seperti ini. Ini kalau kita mau hitung, kita dapetin di sini ada 10 ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10. Berarti ini udah benar. Oke. Kalau misalnya di next roundnya ini dia tidak tertulis slip stitch, berarti kita nextnya kita langsung ke berikutnya ini, ke tanda yang tadi stitch yang kita kasih tanda di sini. Kita langsung aja di sini. Oke, misalnya dia minta 1, terus di nextnya di sini kita isi 2. Jadi ini sudah 3 stitch yang kita buat di round ini, kita kasih tanda. Ini yang 3, 2, 1. Oke, jadi tanda harus kita selalu kasih. Oke guys, ini kita lanjut aja dulu. Jadi di amigurumi belum tentu dia selalu pakai single crochet ya. Jadi kadang-kadang dia juga ada double crochet, half double crochet, slip stitch itu juga ada. Tapi yang paling banyak di amigurumi itu kita pasti ngebuatnya itu single crochet. Itu yang paling umum dan paling sering dipakai. Oke. Ini kita buat. Nanti kita dapetin di sini itu ada 15. Jadi cara hitungnya seperti tadi. Ini karena kita isi di sini 1 single crochet, 2 single crochet, 1 single crochet, 2 single crochet. Oke, jadi kita lanjut aja. Dan di sini yang increase. Jadi kalau di pattern saya itu saya jarang pakai kata increase karena menurut saya itu kadang-kadang dalam 1 single crochet itu kita bisa isi 3. Jadi saya lebih prefer untuk nulis dalam kurung 2 single crochet, itu berarti increase. Itu berarti kita isi 2 dalam 1 stitch. Kalau saya tulis 3 single crochet
dalam kurung, itu berarti di dalam satu stitch itu kita isi 3 single crochet. Oke. Nah, ini kalau misalnya di nextnya saya minta decrease, saya tulis di DEC itu decrease, artinya kita mengurangin. Decrease pasti 2. Jadi caranya gitu gini. Ini kita masukkan hanya di front loop. Kita ke nextnya lagi, ke front loopnya aja. Kita tarik benang. Kita keluarkan di kedua loops pertama. Oke, ambil benang lagi, kita keluarkan. Oke guys, kalau misalnya di berikutnya ini saya kasih single crochet 1, itu berarti kita masukkan 2. Jadi untuk decrease aja itu yang kita ngambil hanya di front loop. Ini tadi sudah 2, di round ini kita kasih tanda. Oke, misalnya ini kita decrease lagi, kita masukkan jarum hook kita di front loopnya aja, kita ke nextnya, front loopnya aja, tarik benang, seperti ini, ambil benang lagi, kita keluarkan. Oke, itu yang kita sebut decrease. Nah, nextnya kalau misalnya saya minta single crochet, berarti kita ke next stitchnya. Ini nggak usah bingung ya. Jadi kalau kita bingung next stitchnya itu yang mana, yang ini apa yang ini gitu, kita cuma tinggal lihat ke samping aja. Yang kepangannya masih lengkap itu yang ini, bukan yang ini ya. Jadi kita masukkan di sini. Ini misalnya cuma 1 single crochet, berarti kita masukkan 2 loops. Seperti itu. Jadi gampang banget. Ini contoh cara kita decrease dan increase amigurumi yang diawali dengan magic ring. Oke guys, ini aja tutor kali ini. For next, nanti di next video mungkin saya akan share gimana saya bikinnya lebih detail. Kalau kita bikin amiguruminya itu diawali dengan foundation chain, bukan diawali dengan magic ring. Biasa saya pakai untuk ngebuat kaki atau kepala, itu saya mulai dengan foundation chain. Oke, makasih banget yang udah subscribe di channel ini. Yang belum, dan kalau kalian suka, please subscribe dan share this video, give it thumbs up, and thank you guys. See you on next project. Bye.